Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ya. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Semuanya sehat. Nah, karena Allah telah memberi nikmat sehat kepada kita semua, berarti kita wajib bersyukur. Sebelumnya Ibu akan mengecek hadiran kalian dulu ya. Bagi nama yang Ibu sebutkan, tolong tunjuk atap. Siap? Mbak Eka, Mbak Ara, Mbak Arli, Mbak Urip, Mbak Srimul, Mas Bayu, Mas Adi, Mas Adit, dan Mas Kardiman. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Nah, sekarang sudah siap belajar semua belum? Sudah? Nah, jika sudah siap belajar, mana bukunya? Ayo dikeluarkan dulu. Ya, bukunya dikeluarkan dulu. Sudah? Tempat duduknya dirapikan. Ayo diluruskan depan dan sampingnya. Sudah? Lihat sekitar apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, silahkan diambil kemudian dibuang di tempat sampah. Tidak ada, sudah rapi semua, sudah bersih semua. Ya, anak-anak, sekarang Ibu akan tanya. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi ciri-ciri puisi dan siklus makhluk hidup. Ada yang tahu tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kita mengetahui apa sih ciri-ciri dari puisi. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bagaimana siklus hidup makhluk hidup dan tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kemarin kita belajar tentang jasa kepahlawanan. Ada yang masih ingat sikap yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan itu apa saja? Ya, pintar, ada 3. Yang pertama yaitu rela berkorban. Yang kedua bersikap gigih. Dan yang ketiga bersifat ikhlas. Pintar ya, ternyata anak-anak masih ingat. Berarti ingatannya bagus. Coba sekarang bukunya dibuka halaman 1. Ada gambar apa anak-anak di situ? Ya, di situ ada gambar seorang anak yang sedang membayangkan cita-citanya. Apakah saya akan menjadi dokter? Apakah saya akan menjadi pilot? Atau seorang guru? Atau pelukis? Atau yang lainnya? Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak sih pengertian dari cita-cita itu apa? Ya, cita-cita adalah sebuah impian atau harapan seseorang untuk menentukan akan menjadi apa di masa depan. Di sini siapa yang sudah mempunyai cita-cita? Ayo, tunjuk atap. Wah, ternyata banyak sekali ya. Coba disebutkan apa saja cita-citanya? Banyak sekali. Ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi dokter, polisi, tentara, pelukis, apalagi dokter hewan, kemudian masinis. Ya, pinter. Nah, sekarang kita perhatikan halaman selanjutnya ya. Di situ ada gambar sebuah cita-cita. Ada berapa gambar? 5. Nah, tugas kalian adalah menuliskan pekerjaan yang sesuai dengan gambar tersebut dan menjelaskan keahlian dari pekerjaan tersebut. Untuk soal yang pertama akan Ibu contohkan bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama itu gambar apa anak-anak? Guru.
Aku seorang guru. Tugas utama sehari-hariku adalah mengajar dan mendidik anak-anak di sekolah. Untuk nomor 2 dan nomor 3, 4, serta 5 dikerjakan sendiri di kolom yang ada di sebelahnya. Nanti kita bahas secara bersama-sama. Dikerjakan dalam waktu berapa menit anak-anak? 5 menit ya? Selesai? Selesai, oke. Bisa dimulai anak-anak. Sudah selesai semuanya? Ya, pintar. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Siapa yang ingin membantu ibu menjawab nomor 2? Ya, silahkan. Pintar. Nomor 2 adalah gambar. Aku seorang arsitek. Tugas utamaku sehari-hari adalah menggambar dan merancang proyek. Pintar, tepuk tangan. Ayo, nomor 3. Ya, pintar. Nomor 3, aku seorang dokter hewan. Tugas utamaku sehari-hari adalah merawat dan memberikan pertolongan kepada hewan yang sakit. Pintar. Selanjutnya, nomor 4. Di situ ada gambar apa? Gambar pelukis. Tugas sehari-hariku adalah melukis. Pintar. Siapa yang ingin membantu ibu menjawab nomor terakhir? Ya, ayo. Ya, pintar. Tugas seorang polisi. Aku adalah seorang polisi. Tugas utamaku sehari-hari adalah mengayomi masyarakat dan mengatur lalu lintas. Siapa yang betul semua angkat tangan? Ya, pintar. Salah 1, 2, 3. Salah semua? Tidak ada ya. Pintar. Nah, setelah mengetahui macam-macam cita-cita dan keahliannya, sekarang ibu memberikan tugas kepada kalian. Coba tuliskan cita-cita kalian dan keahlian dari cita-cita tersebut. Ditulis di dalam buku tugas. Nanti setelah selesai diceritakan dengan teman sebangku. Kemudian besok akan ibu suruh untuk membacakan di depan kelas. Ini berapa menit anak-anak waktunya untuk menuliskan cita-cita kalian? 3 menit ya. Muat? Ya. Silahkan dikerjakan. Di sini ada yang ingin menjadi seorang guru? Iya. Di dalam buku kalian ada sebuah bacaan tentang seorang guru. Siapa yang ingin membacakan untuk ibu? Mbak, silakan Mbak dibacakan. Nah, terima kasih ya Mbak. Ada yang tahu bacaan yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Wulan itu adalah puisi. Di sini ada yang tahu tidak puisi itu apa? Belum ada yang tahu? Ibu beritahu. Puisi adalah suatu karya sastra yang memiliki kata-kata indah dan mempunyai makna. Ya, pintar. Bahasanya puisi itu bagaimana? Ya, puisi itu memiliki bahasa yang jelas, padat, singkat, dan memiliki kata-kata yang indah. Jadi beda dengan bahasa kita sehari-hari ya anak-anak. Kemudian ciri-ciri puisi itu ada 4. Yang pertama itu yaitu terdiri dari bagian-bagian yang merupakan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Yang kedua, baris-baris tadi itu dikumpulkan menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Kemudian ciri yang ketiga yaitu setiap baris memiliki keteraturan vokal pada setiap akhir baris yang disebut dengan rima. Dan yang terakhir biasanya itu puisi memiliki sajak sama dengan syair atau pantun, yaitu apa? AB atau A. Nah,
Supaya lebih jelas, sekarang Ibu sudah mencontohkan sebuah puisi dan kita akan mencari ciri-cirinya dari puisi ini itu apa sih? Nah, yuk coba anak-anak, ciri-ciri. Tadi yang pertama apa? Terdiri dari baris puisi. Nah, yang dinamakan baris puisi anak-anak yaitu baris 1, seragam putih menebar senyum kebahagiaan. Ini disebut dengan baris 1. Kepintaran, kecerdasan menjadi satu kesatuan. Itu disebut dengan baris kedua. Cekatan juga penuh kesabaran. Ini baris ketiga. Dan dipercaya banyak orang dengan penuh pengharapan. Ini baris keempat. Berarti ciri-ciri yang pertama apa? Memiliki 4 baris. Ciri-ciri yang kedua, tadi kita mengenai bait. Nah, kumpulan dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat dinamakan bait. Nah, jadi ini termasuk bait puisi. Berapa bait? Berarti memiliki 1 bait puisi. Yang ketiga, memiliki keteraturan bunyi vokal pada akhir baris. Nah, keteraturan bunyi vokal pada akhir baris di sini an. Berarti ini ciri yang ketiga yaitu memiliki rima yang teratur. Dan ciri yang terakhir tadi tentang sajak. Karena ini sama an, maka memiliki sajak seperti apa yang sama? Syair. Memiliki sajak syair, yaitu a. Kalau saja AB berarti misalkan sini an, bu. Nah, karena ini an dengan an, bu dengan bu, berarti ini saja AB. Karena ini sajaknya an sama, berarti memiliki sajak seperti syair. Bagaimana, sudah jelas semua anak-anak? Ya, pintar. Setelah paham semua mengenai ciri-ciri dari puisi, sekarang Ibu ada tugas kelompok untuk kalian. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kelompoknya sudah Ibu bagi, sudah Ibu beritahu tadi. Sekarang silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Ya, sudah? Ya. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok kalian. Kemudian dipahami. Tugas kalian di situ adalah untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari puisi tersebut. Nah, setiap kelompok itu harus ada ketua kelompok. Nah, ketua kelompok di sini yaitu bertanggung jawab atas kelompoknya. Membimbing diskusi di situ, memastikan semua kelompok aktif dalam diskusi dan bekerja sama dalam diskusi. Memastikan setiap anggota tidak ada yang bertanya kepada kelompok lain. Karena apa? Karena ini adalah kerja kelompok. Jadi harus dikerjakan secara bersama-sama atau bekerja sama. Tidak boleh bertanya kepada kelompok lain. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ibu. Nanti tugas ini akan dikumpulkan setelah selesai. Jadi tidak akan kita koreksi bersama-sama, hanya Ibu yang
menilai. Paham semuanya? Nah, tugas ini dikerjakan berapa menit anak-anak? 10 menit? Cukup tidak? Cukup ya? Ya, Ibu rasa cukup 10 menit untuk mengerjakan. Untuk mengerjakannya di lembar jawaban yang sudah disediakan. Untuk mengetahui apa saja tugas kalian bisa dibaca petunjuk pengerjaan tugas kelompok dan pertanyaan yang harus dikerjakan. Siap anak-anak? Bisa dimulai, selamat mengerjakan. Ada yang ingin ditanyakan? Iya Mbak, silahkan. Oh iya, jadi tugas kalian yaitu mengidentifikasi apa saja sih ciri-ciri yang ada dalam puisi tersebut. Puisi yang ada di tugas kalian, bukan puisi yang di sini ya. Iya. Sudah paham Mbak? Ya, nanti jawabannya ditulis di lembar jawaban yang sudah disediakan ya. Ya, pintar. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya sudah, silakan dilanjutkan. Sudah selesai semuanya? Ya. Bagi kelompok yang sudah selesai, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengumpulkan hasil diskusi kalian. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Nah, kalian tetap berada pada kelompoknya ya. Jangan kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena nanti akan ada tugas kelompok yang kedua. Jadi ini memudahkan kalian supaya tidak bolak-balik dan mengatur tempat duduk sama-sama lagi. Siap? Siap. Nah, selain ingin menjadi guru, di sini adakah yang ingin menjadi dokter hewan? Ya, dokter hewan itu merupakan pekerjaan yang mulia anak-anak. Kenapa? Karena tugasnya yaitu merawat hewan yang sakit dan yang membutuhkan pertolongan. Di sini ada yang mempunyai hewan peliharaan? Apa saja? Coba sebutkan. Banyak, ternyata ada ayam, kucing, kambing, apalagi sapi, kelinci, dan masih banyak lagi. Hewan tersebut mempunyai anak atau tidak? Oh, ada, kucing punya anak, apalagi kambing punya anak, ayam juga punya anak ya. Nah, itu seperti pada gambar yang ada di buku kalian. Coba diperhatikan dan dilihat. Halaman 6. Di situ ada gambar apa saja? Ada gambar kucing, kelinci, dan gambar ayam. Di situ ada induk kucing, ada anak kucing, ada induk kelinci dan anak kelinci, dan ada induk ayam dan anak ayam. Berarti apa? Berarti hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Nah, dari anak hewan ke hewan yang sudah dewasa itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, tahapan-tahapannya apa saja? Nanti akan kita simak pada tas bacaan selanjutnya. Di sini siapa yang ingin membantu Ibu membacakan teks bacaan di halaman 7? Ya, semua antusias ya. Nah, jadi nanti setiap satu paragraf dibacakan oleh satu anak. Nanti Ibu yang akan menunjuk siapa yang akan membacakan teks tersebut. Paragraf pertama siapa? Ya, Mbak Eka, silahkan dibaca. Ya, terima kasih ya Mbak Eka. Paragraf kedua, ya Mbak Tia Piani. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih ya. Paragraf ketiga, Mas Adi. Ayo Mas, silahkan. Ya, terima kasih Mas Adi. Dan paragraf terakhir siapa? Yuk, Mas Adi, coba dibaca Mas. Ya, terima kasih ya Mas. Dari apa yang sudah dibaca tadi dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Tidak terkecuali manusia dan hewan juga memiliki tahapan proses perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupannya. Proses ini disebut dengan daur hidup atau siklus hidup. Hewan mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami perubahan bentuk,
di setiap tahapannya dan ada yang tidak, yaitu hanya bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam proses hidupnya berarti mengalami metamorfosis, sedangkan yang tidak berarti tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu perubahan bentuk yang terjadi pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu perubahan bentuk yang hanya terjadi pada tahapan tumbuh kembangnya. Contoh dari metamorfosis sempurna apa? Yaitu kupu-kupu dan katak. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna, contohnya itu kecoa dan lalat. Nah, setelah paham semuanya, sekarang Ibu akan memberikan tugas yang kedua, yaitu tugas kalian ada pada lembar kerja kelompok sudah Ibu bagikan ya. Tugasnya apa? Bisa dibaca, yaitu mengurutkan tahapan pertumbuhan hewan dan menyimpulkan siklus hidup atau dalur hidup dari hewan tersebut. Nah, dikerjakan di lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan. Ada kan? Ya. Peraturan masih seperti tadi, dikerjakan secara berkelompok dan bekerja sama. Tidak boleh bertanya kepada kelompok lain. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ke Ibu. Namun ada yang berbeda. Jika tugas kelompok pertama hanya dikumpulkan ke Ibu, nah untuk tugas kelompok yang kedua, nanti setelah selesai, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, berapa menit waktu mengerjakannya? 10 menit cukup ya? Ya, dikerjakan dalam waktu 10 menit. Selamat mengerjakan. Nah, sudah selesai semuanya? Ya, silahkan setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, kemudian 4. Ya, disilakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Ya, pintar. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Silahkan. Ya, pintar. Kelompok 3, silahkan. Ya, pintar. Dan yang terakhir kelompok 4. Ya, silahkan. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kalian hebat sekali, sudah mengerjakan dengan maksimal dan dengan bagus dan baik sekali. Namun di sini Ibu akan membahas sedikit mengenai tugas yang kedua ini. Untuk mengurutkan tahapan pertumbuhan hewan tersebut, yaitu hewan kucing dan hewan ayam itu semuanya sudah betul ya. Yaitu dimulai dari yang pertama anak kucing, kemudian kucing lebih besar dan kucing dewasa. Yang kedua yaitu ayam dimulai dari telur, kemudian itik yaitu anak atau anak ayam, kemudian ayam agak besar dan ayam dewasa. Nah, untuk menyimpulkan dalur hidup mengenai kedua hewan tersebut itu mengalami metamorfosis atau tidak, anak-anak? Iya, pintar. Karena apa? Karena mengalami perubahan bentuk pada dalur hidupnya. Namun kedua hewan tersebut itu mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna sih? Ada yang tahu? Ya, pintar, tidak sempurna. Kenapa? Karena ayam dan kucing hanya mengalami perubahan bentuk pada tahap pertumbuhannya saja. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Sekarang silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jangan lupa kursi dan meja dirapikan seperti semula. Ayo kerjakan. Alhamdulillah.
hari ini materinya sudah selesai anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, tadi kita sudah belajar tentang apa saja sih? Yang pertama yaitu ciri-ciri puisi, dan yang kedua yaitu dari hidup, pertumbuhan, hewan, dan tumbuhan. Nah, sikap apa saja yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan cita-citanya? Angkat tangan. Ya, bertanggung jawab, kemudian bekerja keras, kemudian tekun dan teliti, pintar. Kemudian sikap apa saja yang harus dimiliki ketika memelihara hewan? Ayo. Ya, merawat, kemudian menjaga dan menyayangi hewan tersebut. Nah, tadi kita sudah belajar coba tadi kita belajarnya tentang apa saja? Ibu akan bertanya, mengulas sedikit. Coba sebutkan ciri-ciri dari puisi. Ayo, memiliki baris. Kemudian kumpulan baris membentuk sebuah bait puisi. Kemudian keteraturan vokal pada akhir baris disebut dengan rima. Biasanya memiliki sejak apa? A B atau A. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang daur hidup atau siklus hidup. Bahwa semua makhluk hidup itu memiliki siklus hidup, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pada hewan biasanya terjadi proses apa? Ada proses metamorfosis dan ada yang tidak. Metamorfosis dibagi menjadi berapa anak-anak? 2. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya? Ya, katak dan kupu-kupu. Yang tidak sempurna contohnya? Lalat dan kecoa. Ya, pintar. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari besok kita akan belajar mengenai nada tempo nada pada lagu. Kemudian kita akan membahas tentang rima dalam pantun. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi jangan lupa di rumah dibaca dulu dan dipelajari dahulu. Kemudian untuk tugas bersama orang tua, silahkan kalian amati hewan yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian identifikasi bagaimana siklus hidup, tahapan-tahapan dari hewan tersebut. Dikumpulkan sebelum sarapan pagi ya. Nah, kemudian sekarang silahkan anak-anak berberes untuk pulang. Dirapikan dulu meja dan kursinya, buku-buku dipastikan sudah masuk semua ke dalam tas, jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo coba dilihat lacinya, masih ada buku atau tidak. Sampah-sampah juga, jika ada sampah silahkan diambil kemudian nanti dibuang di bak sampah yang ada di luar kelas. Ayo. Ya, sudah semuanya ya. Ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua, dan Ibu minta maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata atau kesalahan yang Ibu lakukan atau Ibu katakan. Nah, sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.